Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikaelis Manulang dengan NIM 0102 128 2328 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal mengenai kerjasama antar daerah untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dan daya saing wilayah. Jurnal ini merupakan karya dari Dr. Antonius Tarigan, MSI, yang merupakan Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas. Kerjasama antar daerah merupakan konsep penting dalam menciptakan sinergi antar daerah guna mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing wilayah. Kerjasama antar daerah sangat penting untuk beberapa alasan strategis. Yang pertama itu, peningkatan pelayanan publik. Kerjasama antar daerah memungkinkan peningkatan cakupan dan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, terutama di daerah yang tertinggal. Yang kedua, ada keamanan kawasan perbatasan. Kerjasama di perbatasan membantu menjaga kawasan dan mendukung pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang seringkali terpencil dan kurang berkembang. Yang ketiga itu, ada tata ruang dan penanggulangan bencana, di mana koordinasi lintas daerah diperlukan dalam pengelolaan tata ruang yang memengaruhi lebih dari satu wilayah, seperti daerah aliran sungai dan kawasan lindung. Kerjasama antar daerah juga penting dalam mitigasi bencana alam dengan daerah yang berdekatan saling mendukung. Faktor keberhasilan. Agar kerjasama antar daerah berhasil, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, komitmen pemerintah daerah. Keberhasilan kerjasama antar daerah sangat bergantung pada komitmen kuat dari semua pihak di pemerintah daerah. Semua tingkat, baik teknis, manajerial, hingga pimpinan, harus memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan masing-masing. Yang kedua, dukungan dari masyarakat. Kerjasama antar daerah akan lebih efektif jika ada dukungan dari masyarakat dalam bentuk permintaan terhadap layanan yang lebih baik dan partisipasi aktif. Ini juga bisa mencakup dukungan eksternal seperti pendanaan. Yang ketiga, fokus isu spesifik. Agar kerjasama lebih mudah dikelola, disarankan untuk memulai dengan fokus pada isu yang spesifik dan mendesak, seperti infrastruktur atau penyediaan layanan dasar, sebelum memperluas lingkup kerjasama di bidang lain. Kemudian ada regulasi kerjasama antar daerah. Untuk mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah, ada regulasi yang mengaturnya, yaitu PP Nomor 50 Tahun 2007. Regulasi ini menjelaskan tata cara pelaksanaan kerjasama antar daerah dengan prinsip utama seperti efisiensi, sinergi, saling menguntungkan, dan transparansi. Prosedur kerjasama antar daerah dimulai dari inisiasi oleh kepala daerah atau pihak terkait yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan bersama dan perjanjian resmi. Perjanjian ini harus mencakup hak dan kewajiban, jangka waktu, serta penyelesaian jika terjadi perselisihan. Potensi dan kendala dalam kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing wilayah dan efisiensi penggunaan sumber daya. Namun, ada beberapa kendala dan potensi yang harus diatasi. Yang pertama itu, potensi. Kerjasama antar daerah memperkuat daya saing daerah, meningkatkan pengelolaan ekonomi lokal, dan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian, kendalanya, di mana ego sektoral antar daerah, kurangnya fasilitas dari pemerintah pusat, dan persepsi bahwa kerjasama antar daerah rumit dan rentan konflik menjadi tantangan utama. Selain itu, beberapa daerah merasa bahwa bekerja sama justru memperlambat kemajuan mereka. Model kerjasama antar daerah. Terdapat beberapa model kerjasama antar daerah yang dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah. Yang pertama itu, handshake agreement. Untuk kerjasama informal berdasarkan komitmen politik tanpa dukungan resmi. Ini fleksibel namun kurang terstruktur. Yang kedua itu, fee to service contract. Satu daerah menyediakan layanan publik untuk daerah lain dengan kompensasi finansial. Contohnya adalah pasokan air atau listrik. Yang ketiga, joint agreements. Daerah berbagi tanggung jawab atas layanan publik tertentu. Ini membutuhkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Kemudian ada peningkatan daya saing wilayah melalui kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah berperan penting dalam meningkatkan daya saing wilayah. Melalui kerjasama daerah dapat memaksimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif mereka. Kerjasama antar daerah memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas ekonomi daerah untuk bersaing di pasar nasional maupun global. Selain itu, kerjasama antar daerah mendukung pengembangan ekonomi lokal, membantu menarik investasi, dan memperbaiki iklim usaha di setiap daerah. Nah, untuk menutup, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar daerah adalah solusi inovatif untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan daya saing wilayah.
Kerjasama antar daerah mendorong efisiensi dan sinergi antar daerah dalam beberapa sektor penting, seperti infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan komitmen dan dukungan yang tepat, kerjasama antar daerah menjadi alat yang sangat efektif dalam memajukan pembangunan di seluruh Indonesia. Pertanyaan mengenai teori mana yang paling relevan dengan kita sekarang adalah teori lokasi atau location theory dan teori pertumbuhan tidak seimbang atau unbalanced theory, di mana kedua teori ini menekankan pentingnya lokasi strategis, infrastruktur, serta ekonomi di wilayah tertentu, yang mendorong ketimpangan antara wilayah pusat dan daerah. Kemudian, mengapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian sedangkan daerah yang di luar itu lebih susah untuk berkembang? Jadi, Jabodetabek menjadi pusat perekonomian karena wilayah ini memiliki aglomerasi ekonomi, infrastruktur yang lebih baik, akses ke pasar yang besar, serta peran pemerintah pusat. Kemudian, daerah di luar Jabodetabek mengalami kesulitan berkembang dikarenakan keterbatasan infrastruktur, akses yang lebih terbatas, dan perbedaan kebijakan pembangunan regional yang belum merata. Jadi sekian pemaparan hasil presentasi saya. Terima kasih.